Terima kasih yang terhormat Dr. Sulung dan jajarannya, Dr. Vero, Bu Ratna, terima kasih atas fasilitasinya kegiatan pada sore hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan terutama yang hadir saat ini. Jadi kita dari tim Gimits ada 5 orang, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Meme dari awal, ada Dr. Christina, Dr. Hengki, Dr. Birama, Dr. Hari. Jadi pelayanan kita di sini seperti yang terlihat, pendaftaran semua melalui manajemen Rumah Sakit Darmo, kemudian didata pasiennya, keluhannya, data-datanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, edukasi, kita tunjukkan apa yang ada masalah, kemudian kalau perlu kita tunjukkan video habis operasinya, ya. Keuntungan kalau kita melakukan tindakan pembedahan minimal invasif laparoskopi ini kita bisa dokumentasi. Jadi pasien itu bisa melihat apa yang telah dilakukan terhadap dirinya. Ya, sebelum kita melakukan tindakan, kita lakukan evaluasi, kita USG, baru kita melakukan tindakan. Nah ini kondisi di kamar operasi, jadi penuh dengan monitor-monitor. Jadi operasinya kita menggunakan monitor. Jadi kalau umpamanya monitornya rusak, ya sudah kita nggak bisa operasi karena mata kita tergantung pada monitor. Nah ini tindakan dulu awal-awalnya Gimit itu saya sama Dr. Hari, ya berdua. Terus lama-lama kita harus sama-sama ya meregenerasi generasi muda yang lebih semangat. Akhirnya bergabunglah Dr. Hengki, Dr. Birama, Dr. Christina, ya, hingga 5 orang. Nah ini kita semua menggunakan metode alat seperti ini dengan instrumen kecil. Ini mium ya, ini mium kita keluarkan dengan hanya lubang kecil sehingga tidak ada irisan yang lebar di perut. Kemudian kita lakukan penjahitan, semua kok bisa dijahit? Ya bisa dengan tentunya dengan pembelajaran dan pelatihan ya. Nah tadi sudah sampaikan karena irisannya hanya kecil tentu risikonya terjadinya infeksi juga lebih kecil dan pasien juga lebih cepat penyembuhannya. Seperti disampaikan Dr. Sulung, sehari 2 hari pasca operasi sudah bisa pulang dan bisa kembali untuk melakukan aktivitas dalam waktu 1 hingga 2 minggu pasca operasi. Sehingga pasien lebih nyaman dan kembali lagi untuk melakukan aktivitas apapun aktivitasnya, ya termasuk aktivitas seksualnya. Dan tentunya dengan tindakan laparoskopi ini manipulasi organ di dalam perut juga akan lebih sedikit, yang menyebabkan perlengketan juga lebih sedikit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan perjalanan Gimits di Rumah Sakit Darmo. Jadi kita sudah melaksanakan tindakan minimal invasif di Rumah Sakit Darmo ini sejak tahun 2015 kalau tidak salah ya. Sebelumnya juga ada 2013-2015. 13 ya, 2015 Gimits sudah berdiri, kita sudah melakukan. Nah, oke, slide mungkin sedikit saya cerita tentang sejarah ya, sejarahnya Gimits gitu. Jadi Gimits ini berdiri tahun 2015. Jadi kira-kira sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun ya, ini kita berlima, slide. Jadi kenapa kita mengembangkan tindakan minimal invasif ini? Karena kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita, ya, yang tidak jauh dari kita, negeri seberang sana. Ini tahun 2000 sebelum Gimits dikembangkan. Jadi sebelum sekarang orang ayo kita jangan sampai kita kalah dengan negara lain. Kita sudah berusaha untuk bagaimana Indonesia juga bisa maju dengan negara lain. Salah satunya adalah dengan tindakan pembedahan laparoskopi dengan beberapa keunggulan yang sudah saya sampaikan tadi slide. Nah ini saya sendiri mulai belajar laparoskopi itu tahun 2004. 2004, sekarang kira-kira sudah 18 tahun ya. Ya, jadi saya belajar dulu jauh-jauh sendiri waktu itu ke Jerman untuk belajar teknologi ini. Kemudian slide. Nah, kemudian saya ingat sekali pada saat kongres di Kuala Lumpur tahun 2014,
kongres tentang masalah minimal invasif ini, saya bersama Dr. Hari, ketemu Dr. Hari di sana, kemudian di sela-sela kongres kita ngobrol, ayo Kuala Lumpur aja sudah bisa mengerjakan ini, masa kita adem ayem gitu. Ya, masa kita kalah dengan negara tetangga kita. Sejak itu kami 2014 pulang ke Indonesia, 2015 kita mulai membangun suatu wadah, bagaimana wadah itu sebagai tempat dokter-dokter yang berminat untuk mengembangkan teknologi minimal invasif. Slide. Ya, ini Dr. Hari, ya, tadi sudah sampaikan, beliau tahun 2007 lulus, kemudian 2019 lulus sebagai konsultan masalah kanker di kandungan. Slide. Nah, 2015 kita mencoba untuk membangun website untuk memberikan edukasi masyarakat, karena waktu itu masih jarang ya masyarakat tahu apa itu laparoskopi, apalagi histeroskopi. Tahun 2 tahun saat itu ya yang tahu cuma dokter aja, kadang-kadang dokternya dokternya sendiri juga nggak tahu laparoskopi sejauh apa sih perkembangannya. Terus kita memberikan edukasi, memberikan website. Slide berikutnya. Kemudian tahun 2017 kita merekrut Dr. Hengki, ya, untuk sama-sama mengembangkan minimal invasif ini, ya. Tadi sudah jelas Dr. Hengki yang mana tadi, slide. 2019 Dr. Birama bergabung juga dengan Gimits, jadi pelan-pelan kita menambah tim Gimits. Selanjutnya slide. Nah ini 2019 sebelum pandemi kita berempat, ya, sejak terakhir 2019, kemudian datanglah pandemi tahun 2020. Slide. 2020 meskipun dalam pandemi kita akhirnya merekrut Dr. Christina, Pak yang paling cantik ya, bapaknya tadi protes tadi, ganteng-ganteng cantiknya nggak ada, sekarang ini ada yang cantiknya sekarang gini ya. Baik, selanjutnya, nah ini kondisi terakhir kita akhirnya berlima orang menjadi anggota tim Gimits ini. Slide. Nah, capaian apa yang sudah dilakukan oleh Gimits selama ini sejak tahun 2015 sampai 2022 terakhir yang kita rekapitulasi, sudah melakukan tindakan 912 kasus yang kita tindakan lakukan laparoskopi. Jadi sudah hampir 1000 kasus yang kita lakukan. Ya, namun 2019, 2020, 2021 itu dampak dari pandemi, kita mengurangi tindakan pembedahan laparoskopi karena semua pada takut untuk keluar dari rumah, ya, rumah sakit pun juga demikian, karena sangat heboh sekali ya pandemi COVID tahun 2020 hingga 2021 itu selama 2 tahun. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya COVID sudah mulai reda, hilang, kita akan bisa memberikan pelayanan lebih maksimal lagi, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pembedahan minimal invasif treatment di Rumah Sakit Darmo. Slide. Nah, apa saja yang dilakukan tindakan laparoskopi oleh Gimits? Ada 3 yang paling banyak, yaitu endometriosis, ya, karena endometriosis yang paling banyak, salah satu penanganannya adalah dengan laparoskopi. Makanya kita tidak henti-hentinya pasien-pasien endometriosisnya agar ditangani lebih dini gitu, supaya tidak lebih parah kondisinya, ya. Kemudian yang kedua miom, ya, miom yang kita tangani juga paling banyak. Kemudian kista ovarium yang lain selain endometriosis, dan yang lain-lainnya juga ada kehamilan luar kandungan, ada hidrosalping, ada abses di daerah panggul dan lain sebagainya. Slide. Kita juga melakukan edukasi, ya, melalui Instagram yang kita buat. Instagram Gimits, ya, kita melakukan edukasi tidak hanya masalah endometriosis tapi juga masalah kesehatan reproduksi wanita lainnya. Slide. Ini beberapa postingan yang sudah kita share di Instagram kita, ya. Slide. Selain Instagram kita juga website kita masih tetap ada, tetap kita update terus. Slide. Facebook, ya, karena kami merasa bahwa dengan media sosial ini kita bisa mengedukasi masyarakat tanpa batas, seperti saya sampaikan tadi, ya. Meskipun rumah sakit
Darmo ini berada di Jalan Raya Darmo nomor 92 Surabaya, tapi pasiennya tidak terbatas hanya di Surabaya dan Jawa Timur. Ada yang dari barat sana, dari Aceh, ada yang dari Papua, terutama kebanyakan dari Indonesia Timur sih, ya, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ya. Slide. Dan juga kita YouTube kita, ya, jadi kanal Gimits kita juga memberikan edukasi apa itu laparoskopi, bagaimana teknik, karena kita ingin masyarakat itu lebih mengenal lebih detail tentang laparoskopi. Jangan sampai terjadi miss atau distorsi informasi tentang masalah tindakan laparoskopi minimal invasive treatment ini. Slide. Ini video-video, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bisa klik YouTube kita, semua media edukasi tentang masalah kesehatan reproduksi ada di sana semua. Slide. Nah, ini sebelum pandemi kita rutin tiap tahun seperti bulan Maret ini adalah seminar atau apa ya namanya? Talk show. Iya, pendidikan awam untuk masyarakat awam. Yang pertama setelah pandemi. Selama pandemi kita tidak hanya diam saja, kita juga melakukan edukasi melalui online, Zoom, webinar. Ya, ini terakhir 2019. Saya ingat itu bagaimana menangani masalah endometriosis. Kita masih istiqomah, konsisten. Bagaimana mengadvokasi masyarakat tentang masalah endometriosis, tentang bahaya dari endometriosis ini. Karena masih banyak masyarakat menganggap bahwa nyeri haid itu adalah normal. Padahal tidak selalu semua nyeri haid itu pasti normal. Slide. Ini terakhir bahwa tagline kami, why big, we can make it small. Terima kasih. Mudah-mudahan sekilas informasi 8 tahun Gimits berkiprah di bidang minum ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.